diskusinya. Kasus 1 dengan Ibu Rahel dan Huci Ibu Ivon, serta pengamat adalah saya sendiri Ibu Paulina. Ibu Rahel perhatikan seorang murid bernama Ivon yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpul secara mandiri itu selalu bagus. Nah, bagaimana Ibu Rahel menyikapi hal ini? Mari terlihat Ivon duduk menyendiri. Bu Rahel mendekati Ivon sambil menepuk bahu Ivon. Halo Ivon, bagaimana kabarmu? Baik. Ibu lihat kamu akhir-akhir ini suka menyendiri. Ada apa ya? Bisakah kamu menceritakannya kepada Ibu? Ya Bu. Saya suka berpikiran akhir-akhir ini. Maksudnya? Kepikiran yang bagaimana? Begini Bu, saya merasa teman-teman menjauhi saya. Terlihat sewaktu-waktu saya mengajak ngobrol dengan mereka. Namun mereka tidak mengenal saya, bahkan menjauhi saya. Oh, kira-kira kamu tahu tidak apa penyebabnya? Kalau menurut saya, kejadiannya bermula saat kami bekerja kelompok. Maksudnya? Coba jelaskan secara mendetail. Ya, jadi begini Bu, sewaktu diskusi pelajaran IPS, saya dan teman-teman terbagi dalam kelompok dan saya tergantung saya Ariel. Lalu apa masalahnya? Masalahnya, saya kurang nyaman bersama kelompok si Ari dan teman-teman. Apa yang membuatmu kurang nyaman, Ivon? Yang membuat saya merasa kurang nyaman adalah menurut saya teman-teman lambat dalam mendapatkan tugas kelompok. Bahkan sepertinya kurang memahami tugas yang diberikan. Terkadang pula Bu, pemahaman kita tidak sama. Tahukah kamu apa penyebabnya? Iya Bu. Ternyata mereka tidak memiliki pelajaran dan juga paket pulsa internet untuk mencari informasi. Oh, seperti itu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Pernahkah kamu digabungkan dengan kelompok lain? Pernah juga Bu, tapi sama-sama aja Bu. Oh, begitu ya. Kalau demikian kamu, kerja kelompok seperti apa yang kamu inginkan? Saya suka kerja kelompok yang sistemnya seperti orang main sepak bola Bu. Oh, Ibu paham. Seperti kamu tertarik dengan kerja kelompok seperti model jigsaw. Bisa apa ya? Jigsaw model pembelajaran tim ahli. Nih, seperti ini skemanya. Coba kamu lihat. Oh iya. Tapi maksudnya apa ya Bu? Ya, model pembelajaran jigsaw adalah sistem kerja kelompok yang dari para ahli. Artinya, setiap kelompok asal membagi anggotanya bagian materi yang berbeda. Dan setiap anggota dari beberapa kelompok yang memiliki materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok yang disebut tim ahli. Tugas mereka adalah membahas dan menguasai materi tersebut.
Kemudian mereka kembali ke kelompok asal, mereka masing-masing menjelaskan materi yang telah mereka pahami kepada anggota kelompok asal semuanya. Benar sekali Bu, saya seperti ini. Nah, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan agar diskusi kelompok dapat berjalan? Saya ada Bu, saya ingin teman-teman dan saya akan pertama-tama apa terus saya selama ini, dan saya mengusulkan ide kerja kelompok seperti tadi Bu. Lalu saya dan diskusi membahas model pembelajaran digital. Bagaimana cara kamu bekerja nanti dalam kelompok? Kami akan membagi tugas dengan cara ini. Kemudian bagian tugas masing-masing kami pelajari dan kuasai. Setelah itu kami masing-masing akan saling menjelaskan satu sama lain. Wah, bagus sekali. Jadi dengan cara ini kamu sudah merasa nyaman dan dapat bekerja sama dengan kelompok lain. Iya Bu. Saya merasa nyaman dan dapat bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok. Oke, baiklah. Dari hasil pembicaraan kita, dapatkah kamu menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya, jadi sekarang juga saya bertemu teman-teman, maaf seperti saya selama ini, dan saya menentukan ide kerja kelompok tadi Bu. Lalu saya dan teman-teman akan berdiskusi membahas cara kerja ini dengan cara ini. Lalu kami akan berbagi materi. Mantap. Ibu senang dengan apa yang kita capai dalam diskusi ini. Nah, dengan seperti apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencari teman-teman saya. Sepertinya mereka sedang Bu. Ya, karena akan sekolah. Dan sebagai pengacara, saya akan kontrak mereka. Itulah model kelompok seperti tadi Bu. Bagus. Lalu siapa saja yang membantu? Saya akan meminta Miss dan teman-teman saya mengunjungi teman-teman. Karena menurut saya mereka cukup akrab, sering bermain dengan teman-teman saya di kelas. Wah, idemu bagus. Luar biasa idemu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih Bu. Ya, demikian. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, baik. Sekian direspon dalam kasus Ibu Widya, ya? Halo? Oh, Ibu. Iya Bu, saya tetap mendengarkan Bu. Ya, baik. Hasil pengamatan saya dari kasus ini, di sini kami sudah melakukan langkah Tirta. Tujuan kucing, tujuannya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kucing, identifikasi masalah sudah selesai. Yang ketiga, rencana aksi. Suaranya hilang Bu Paulina. Suara Bu Paulina Saya ulang ya Bu. Ya, suaranya ya Bu. Iya, iya Ibu silakan.
Halo Bu Paulina. Hasil pengamatan untuk ya halo. Halo? Iya Bu Paulina, lanjut Bu Paulina. Ya halo Bu. Ya Bu. Ya ya. Lanjut Bu Paulina. Suara saya. Dengar ya? Ya. Iya. Ya. Hasil pengamatan saya dari kasus 1 tadi, dialog antara Rahel dan Ibu Ivon sudah memenuhi langkah dalam model Tirta. Yang pertama, tujuan. Di sini menyediakan kucing sudah tercapai. Yang kedua, identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengidentifikasi potensi kunci. Identifikasi masalah sudah tercapai. Yang ketiga, rencana aksi. Aksi nyatanya sudah ada dalam pembicaraan dan disimpulkan sudah tercapai. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi tanggung jawab dan komitmen sudah tercapai. Terima kasih Bu. Oke, ya. Bisa didialogkan ulang untuk proses bagaimana Bu Ivon ya tadi, atau Bu Rahel yang jadi coachnya ya? Iya, Bu Rahel, saya. Iya. Itu apa namanya? Mengcoach Bu Ivon. Bu Ivon nggak mau kerja sama dengan teman lain. Bisa didialogkan ulang ya Bu? Iya, Bu. Ya. Silakan didialogkan ulang. Ya. Ya, saya mulai ya dengan pengantarnya. Terlihat Ivon duduk menyendiri. Bu Rahel mendekati Ivon sambil menepuk bahu Ivon. Halo Ivon, bagaimana kabarmu nak? Baik Bu. Ya, Ibu lihat kamu akhir-akhir ini suka menyendiri. Ada apa ya? Bisakah kamu menceritakannya kepada Ibu? Ya Bu. Saya kira akhir-akhir ini. Maksudnya? Kepikirannya bagaimana? Begini Bu, saya merasa teman menjadi saya terlihat sewaktu saya mengajak ngobrol dengan mereka, namun mereka tidak mengucapkan menjauhi saya. Kira-kira kamu tahu tidak apa penyebabnya? Kalau menurut saya, kejadiannya adalah saat kami mau bekerja kelompok. Maksudnya? Jelaskan secara mendetail. Ya, jadi begini Bu, waktu berusaha kelompok pelajaran IPS, saya dan teman terbagi dalam kelompok. Dan saya tergabung dalam kelompoknya Ariel. Lalu? Masalahnya, saya kurang nyaman bersama kelompok Ariel dan teman-temannya. Membuat kamu merasa kurang nyaman pada kelompok Ariel? Yang membuat saya merasa kurang nyaman adalah teman-teman dalam ajakan kelompok. Bahkan sepertinya melakukan tugas yang diberikan. Kadang pula pemahaman sama. Kamu tahu tidak apa penyebabnya? Kenapa teman-teman di kelompok melambat? Ya Bu, mereka tidak memiliki buku pelajaran dan paket internet untuk mencari informasi untuk kita. Oh, seperti itu. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Pernahkah kamu digabungkan dengan lain? Pernah juga Bu, tapi sama saja Bu. Begitu ya. Demikian, menurut kamu, kerja kelompok seperti apa yang kamu inginkan? Saya suka bekerja kelompok yang kerjanya seperti main bola-bola gitu Bu.
Oh, ya, Ibu paham. Sepertinya kamu tertarik dengan kerja kelompok seperti model jigsaw ya? Jigsaw itu seperti apa ya, Bu? Jigsaw itu model pembelajaran tim ahli. Nih, seperti ini skemanya atau bagannya. Kamu lihat. Oh, ini. Kamu maksudnya apa, Bu? Nah, model pembelajaran jigsaw adalah sistem kerja kelompok yang kolektif. Para ahli dari setiap kelompok asal membagi anggotanya bagi materi yang berbeda, kemudian setiap beberapa kelompok yang memiliki materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok yang disebut sebagai tim ahli. Nah, tugas dari tim ahli, mereka membahas dan menguasai materi yang diberikan. Kemudian dari kelompok tim ahli tersebut kembali ke asal dan mereka masing-masing menjelaskan secara detail materi yang telah mereka kuasai kepada anggota kelompok tim. Itu pembelajaran jigsaw atau tim ahli. Oh, sekali ya. Saya suka seperti ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar diskusi kelompok dapat berjalan dengan baik? Nah, dari dulu saya akan teman-teman dan saya akan meminta maaf sama-sama dari saya selama ini. Dan saya akan juga mengusulkan yang kelompok tadi dulu. Lalu saya dan teman-teman akan diskusi membahas model pembelajaran jigsaw ini. Bagaimana cara kamu bekerja nanti dalam kelompok? Kami akan membagi bagian-bagian tugas materi dengan cara rapih. Kemudian bagian tugas masing-masing dipelajari dan dikuasai. Masing-masing akan saling menjelaskan sama lain. Wah, bagus sekali. Jadi, hari ini kamu sudah merasa nyaman dan dapat bekerja sama dalam kelompok? Iya, Bu. Saya merasa nyaman dalam bekerja sama dengan teman-teman. Oke, baiklah. Dari hasil pembicaraan kita, dapatkah kamu menceritakan kembali apa kamu lakukan berikutnya? Sekarang juga saya akan mencari dan menghubungi teman-teman. Saya meminta maaf selama ini dan saya tidak beri kelompok yang tadi, Bu. Ya, dan teman-teman akan berdiskusi membahas model pembelajaran kita. Mantap. Ibu senang dengan apa yang kita capai dalam diskusi ini. Nah, selanjutnya, komitmen akan kamu lakukan. Saya akan mencari teman yang melakukannya berdasarkan prinsip pola tertentu. Ya, saya akan mentraktir mereka. Dan itulah saya akan mengusulkan model diskusi kelompok jigsaw tadi. Bagus. Lalu, siapa saja yang akan membantumu? Saya bergabung sama Rizda dan Nisa menemani saya menemui teman-teman. Karena menurut pengamatan saya, mereka cukup akrab dengan teman-teman saya di kelas. Wah, idemu bagus sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya. Saya melihat bagus ya. Ya. Jadi tinggal nanti di awal diberi penguatan-penguatan bagaimana profil dari siswa yang bermasalah tersebut akan semakin baik jika Food mau mengembangkan potensinya dalam bekerja sama pihak lain, gitu, Bu Rahel ya. Jadi manfaatnya ya kalau siswa yang memang sudah mandiri, sudah disiplin, sudah pintar ya, sudah dengan hasil belajar yang bagus ya,
bagus semua itu akan lebih sempurna jika dia mampu berkolaborasi, bekerja sama. Nah, itu disampaikan dengan lebih detail lagi sehingga muncul dari memang dia mau bekerja sama dengan model apapun. Itu berangkat dari kesadaran Bu Ivon, ya. Nah, kesadaran itu Bu Ivon dapat dari penjelasan Bu Rahel atau pertanyaan-pertanyaan Bu Rahel. Terima kasih ya. Oke ya, Bu Paulina, terima kasih. Lanjut ke kasus kedua, silakan. Sama-sama, Bu. Kita lanjut pada kasus kedua. Kebetulan saya yang menjadi pengamatnya, Ibu sebagai coach dan Ibu Pauline sebagai coachee. Tujuan pembelajaran ada 4. Dengan adanya kasus 2, diharapkan coach dan coachee dapat membangun sebuah komunikasi yang kedua, coach dapat mendorong dan mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh coachee dalam menyelesaikan kasus 2 tentang rasa ketidakadilan. Yang ketiga, coachee dapat mengetahui penyebab permasalahan dan mendapatkan solusinya. Dan yang keempat, terjalinnya interaksi yang baik antara coachee dan guru yang memberi les privat. Nah, kasus 2 adalah Ivon melihat seorang murid bernama Paulina sedang sedih di ruangan perpustakaan. Kemudian Ibu Ivon dan meminta Paulina bercerita tentang masalah yang dihadapi. Paulina bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir dan tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Karena murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, cara Ibu Ivon menanggapi hal ini, ya, saya baca prolognya dulu ya. Biang itu, Paulina sedang perpustakaan. Sekalipun matanya tertuju pada buku yang dipegangnya, namun sesekali ia terlihat air matanya. Melihat hal itu, datanglah Bu Ivon menghampirinya yang ternyata sudah sejak tadi memakan hati Paulina. Kamu sedang apa, Nak? Tidak, Bu. Saya sedang membaca. Buku apa yang kamu baca? Buku pelajaran, Bu. Oh, buku. Sehingga kamu sampai menangis. Tidak, Bu. Bisa bilang apa yang kamu alami? Bisakah kamu menceritakannya kepada ibu? Saya takut dengan menceritakannya. Tidak apa-apa. Kamu alami dan merasakan. Begini, Bu, saya kecewa sekali. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Misdar. Apa yang dilakukan Pak Misdar kepadamu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas lagi kepada ibu?
Pak Guru kan membuka les matematika, sebagian besar teman saya mengikuti les tersebut dan saya tidak mengikutinya. Lalu, di kelas saat pelajarannya karena guru sering menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya. bisakah Pak Guru menyampaikannya sekali lagi? Ibu tidak dengar kata-kata Pak Guru. Saya beraman Bu di kelas saat pelajarannya karena Pak Guru sering menyindir siswa yang tidak mengikuti les privatnya. Oh, begitu. Apalagi yang terjadi? Serasa bahwa nilai yang diberikan Pak Guru itu tidak adil Bu. Padahal saya sudah belajar, berusaha keras belajar bahwa nilai saya pasti baik. Namun ternyata siswa yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik. Inilah ketidakadilan itu Bu. Oh, jadi begitu. Yang menyebabkan sehingga kamu tidak bisa mengikuti les privat tersebut. Karena saya tidak mampu biaya lesnya Bu. Jadi menurutmu, apa yang harus kamu lakukan agar dapat mengetahui keadaanmu? Saya akan bertemu dengan Pak Misdar dan berterus tentang apa yang menyebabkan saya tidak mengikuti les privatnya. Lalu, apa yang akan kamu ceritakan nantinya? Saya akan menceritakan ekonomi keluarga saya yang pas-pasan Bu, bahwa ayah hanya kuli bangunan dan ibu saya tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga Bu. Apakah berterus terang kepada Pak Guru membuat hatimu lega? Iya Bu, saya merasa lega jika sudah mengkondisi keluarga saya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya Pak Misdar dan menceritakan alasan saya tidak dapat mengikuti les, dan saya pun akan meminta tugas sama Pak Guru. Bagus. Ibu senang jika kamu mau berterus terang. Namun, apa komitmenmu? Bisa diulang apa komitmenmu, kali? Selesai jam sekolah, saya bertemu dengan Pak Misdar. Oh, begitu. Baiklah, dari hasil pembicaraan kita, dapat kamu menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Saya akan membuat janji dengan Pak Misdar, dan sesuai dengan waktu yang akan ditentukan, saya akan bertemu dengan Pak Misdar dan berterus terang menyampaikan keadaan ekonomi keluarga yang menyebabkan saya Oh, begitu. Lalu siapa itu? Saya akan meminta bantuan wali kelas bersama saya bertemu dengan Pak Misdar. Mengapa kamu mau dibantu wali kelas? Karena dengan pendampingan wali kelas, saya berani menyampaikan alasan saya. Wah, idemu bagus sekali. Ya, semoga dengan apa yang kamu lakukan, kamu bisa menjadi lega dan kamu juga bisa mencapai hasil dengan baik kembali. Terima kasih. Ya, demikian diskusi antara Ibu Ipon dan dalam kali ini adalah
Dari hasil pengamatan saya dengan model kita, ya, yang pertama untuk tujuan, tadi sudah disampaikan ya, untuk penyampaian tujuan pembelajarannya sudah disampaikan di awal. Berarti komentar saya adalah tujuannya sudah tercapai karena sudah disampaikan di awal. Lalu kita pindah ke identifikasi, adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Nah, tadi di situ saya mendengar bahwa Ibu Ivon dengan beberapa pertanyaan yang mengidentifikasi permasalahannya, mengapa sampai tidak mengikuti les dan lain-lain. Nah, responnya disampaikan oleh Ibu Prama kepada alasan ekonomi keluarga. Nah, dari situ ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, menurut identifikasi dari beberapa pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada potensi anak, ketika tadi sudah dengan adanya pertanyaan dimunculkan, lalu ada satu statement yang mengatakan bahwa akan meminta tugas tambahan ke guru untuk memperbaiki nilainya. Itu saya rasa untuk komentar saya bahwa identifikasi masalah pun sudah disampaikan, berarti sudah tercapai dalam dialog tadi. Lalu rencana aksi nyatanya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membalik mengenai rencana aksi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, tadi rencana aksi nyatanya sudah disampaikan, ya, dituangkan di dalam pembicaraan tadi, yang mana si siswa tadi menyampaikan bahwa akan bertemu dengan Pak Guru, ya, yang memberikan les privat tadi, yang didampingi oleh wali kelas, karena merasa nyaman ketika ada wali kelas yang bersama-sama dengan dia, merasa tidak tertekan untuk menyampaikan isi hati, unek-uneknya seperti apa dengan adanya pendampingan wali kelas. Berarti rancangan aksi nyatanya sudah top dalam pembicaraan tadi. Lalu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik mengenai komitmen. Ya, komitmennya tadi juga sudah disampaikan akan meminta bantuan dengan dua teman yang merasa cukup kerjasamanya antara sesama teman. Lalu bersama wali kelas ke Pak Misdar, ya, Pak Misdar yang memberikan les privat cara menangani atau memberikan satu alternatif yang tidak merugikan si siswa dengan cara memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut. Berarti komentar saya, tanggung jawab dan komitmennya sudah tercapai dalam dialog tadi. Demikian. Baiknya belum di Bu. Baiknya belum dilakukan, Bu. Iya. Jadi apa namanya, siswa diminta untuk bertemu ke Pak Mis, gitu ya. Ini masih ada di mana si coach itu menguatkan si siswa, ya, untuk segala kemungkinan respon Pak Misdar. Nah, gitu loh, teman-teman, ya. Jadi tadi kan siswa kan sudah berinisiatif akan berterus terang karena kondisi ekonomi, gitu ya. Udah enggak? Ya. Nah, tetapi satu nih, untuk berbagai kemungkinan respon Pak Misdar, bagaimana siswa tersebut menyikapinya. Nampaknya itu saya belum lihat itu ya, Bu Rahel ya. Nah, tolong sebentar di apa ya, disimulasikan ya, bagaimana si coach ini yang jadi coach Bu Ivon kan ya,
Bu Ivon, Bu. Bu Ivon ya. Bu Ivon memberikan berbagai kemungkinan respon Pak Misdar. Ya, respon yang positif tentunya nggak jadi masalah tuh buat Bu Paulina sebagai siswa ya kan, ya kan? Tapi bisa jadi responnya tidak sesuai dengan harapan Bu Paulina, harapan siswa gitu ya. Responnya bisa jadi justru di mata Bu Paulina sebagai siswa itu justru semakin membuat misalnya rendah diri ya, nah kita tidak tahu, tetapi ini kan bisa diprediksi Bu Ivon ya. Nah, bagaimana Bu Ivon mensimulasikan itu dan bagaimana Bu Paulina merespon berbagai alternatif situasi yang akan dihadapi dengan respon yang positif Bu Paulina, gitu Bu Paulina ya. Tolong ini disimulasikan. Apakah perlu waktu beberapa menit untuk mendiskusikan ini sebentar, Bu Ivon dan Bu Paulina? Atau langsung saja? Langsung ya, silakan ya. Silakan. Di bagian situ saja, Bu. Baik, Jadi tadi Bu Paulina sudah menunjukkan. Ya, silakan. Langsung ya Bu ya. Iya. Baik, Pak Uli, ini sudah mendengarkan rencana kami untuk menaikkan naik berat. Tetapi kira-kira nggak kalau misalnya Pak Uli tidak menyetujui atau tidak menerima alasan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Baik Bu, saya akan mencoba bicarakannya kepada orang tua saya. Dapat tahu orang tua saya dapat mengumpulkan uang untuk membayar les privatnya. Mungkin seperti itu Bu. Ya baik, tetapi kalau misalnya Pak Guru mengizinkan kamu untuk les tanpa bayar, apakah kamu bersedia ikut? Sangat Bu, sangat senang Bu, mau Bu, pasti Bu. Oh iya, jadi baiklah, Ibu senang dengan rencanaku. Nanti akan bersama wali kelas bertemu dengan Pak Misdar ya. Semoga apa yang kamu harapkan dapat tercapai ya. Sukses ya tahun. Amin Bu, amin Bu, terima kasih Bu. Mungkin kira-kira begitu. Kurang ya. Kira-kira. Oh iya. Jadi gini. Tapi itu prediksi kemungkinan besar ya. Iya kan? Kalau misalnya nanti ternyata situasi yang dihadapi itu bukannya Pak Misdar menawarkan les gratis gitu. Maksud saya itu loh. Nah, itu atau mungkin kalau tadi kan prediksi yang bagus tuh Bu Ivon, Bu Paulina iya aja ya iya, les gratis. Tadi sudah Bu. Jelas lah. Tadi sudah. Tadi kan yang pertama Pak Misdar nggak setuju, berarti saya akan berusaha meyakinkan orang tua saya. Mereka uang sedikit demi sedikit bisa membayar lesnya, begitu Bu. Oke, baik. Iya. Ini guru profesional bilang awalnya. Ternyata sudah terwakili semua ini situasinya ya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi, ya benar. Jadi tadi saya keluar tadi apa ya? Gitu ya. Oke, baik.
Berarti sudah ada solusi yang lain ya, alternatif yang lain ya, Ibu ya. Oke, baik ya. Ya, kita berikan applause kasus kedua ya. Baik ya. Sekarang lanjut ke kasus ketiga ya, Ibu ya. Silakan Bu. Ya. Baik, shalom Bapak Ibu dan Ibu. Bapak Ibu, kita sampai pada kasus yang ketiga. Yaitu yang pertama adanya menjual, yaitu dengan adanya kasus ketiga diharapkan kurs dan kunci dapat membangun komunikasi yang baik. Dan kedua, kurs dapat mendorong dan mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh kunci dalam menyelesaikan kasus. Dan ketiga, kunci dapat mengetahui penyebab utama permasalahan dan mendapatkan solusinya. Kasus ketiga, bos Ibu Paulina dan kunci Ibu Rahel tetap mengamat adalah saya sendiri Ibu Boni Kapilato. Ibu Paul dan Ibu Rahel adalah dua orang guru yang ada di satu sekolah. Ibu Rahel bercerita kepada Ibu Paulin bahwa dia baru saja dapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Saat ia pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Ibu Rahel mengajar tanpa buku teks dan hanya memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Rahel menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, Ibu Rahel ini bagaimanakah Ibu Paulina menyikapinya? Mari kita saksikan drama berikut ini. Silakan Ibu Paulina dan Ibu Rahel. Selamat siang Bu Rahel, bagaimana kabarnya? Baik Bu, tapi lagi dalam Ibu Paulina. Mic-nya belum dibuka Bu Rahel. Oh, mantap ya. Kita ulang ya. Selamat siang Bu Rahel, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Paulin, kabarku baik, tapi lagi galau nih Bu. Oh, galau. Kok bisa? Kenapa galau Bu Rahel? Iya nih Bu Paulin, saya baru saja sama kepala sekolah. Ditegur kenapa? Iya Bu, kemarin kan saya disupervisi sama pengawas. Nah, pengawas lapor saya kepada kepala sekolah. Penyebabnya apa ya? Saya jadi kepo nih. Kepo aja. Jadi pada ini teman-teman menanyakan bilang saya tetap ada aku tidak menurut kata kepala sekolah, pengawasnya itu tersinggung. Terus, Ibu menggunakan buku apa? Saya menggunakan internet dan video pembelajaran Bu. Oh, begitu. Terus, menurut Ibu bagaimana? Begini kan sudah mengajar sesuai dengan acuan dari kurikulum. Dan kurikulum kita ini kan memberi kebebasan kepada kita untuk dapat menggunakan sumber lain dengan referensi. Nah, RPP-nya kan sudah ditambah. Berarti sudah disetujui RPP saya dong. Jika demikian, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencari pedoman penyusunan RPP serta penggunaan sumber lain di dalam pembelajaran. Terus, langkah apa lagi yang akan Ibu Rahel lakukan? Saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan mengkomunikasikan tentang hal ini. Sumber lain seperti RPP yang sudah beliau tanda tangani. Saya setuju, tapi
siapa yang akan membantu Ibu? Itulah. Tapi saya mungkin bertemu dengan kepala sekolah, saya akan mengkomunikasikan hal ini kepada Wakasek Kurikulum dan meminta bantuannya. Saya bertemu dengan kepala sekolah sehingga penjelasan tentang RPP dan penggunaan sumber lain dalam pembelajaran sampaikan kepada kepala sekolah sehingga masalahnya bisa diterima oleh kepala sekolah. Wah, itu lebih baik lagi karena Wakasek Kurikulum yang lebih mengetahui tentang pembelaan dan struktur kurikulum. Lalu, Ya, selepas saya mengajar, saya akan menghubungi Wakasek Kurikulum dan mengkomunikasikan dengan RPP, mengkomunikasikan tentang RPP serta penggunaan sumber lain dalam pembelajaran. Kemudian bersama dengan saya akan bertemu kepala sekolah. mantap Ibu cantik, galaunya pasti hilang ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya atas sarannya tadi. Saya merasa sudah lebih lega karena kemarin diprotes sama pengawas. Saya jadi takut. Sama-sama Bu, semangat ya Bu. Terima kasih. Ibu Ivon belum buka mic-nya. Lama kalau lama ya sudah disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Ibu Ali sebagai put, ya Ibu Rachel sebagai putri. Kita akan masuk kepada lembar pengamatan. Untuk lembar pengamatan, tujuan menyampaikan tujuan betul itu sudah tercapai. Untuk identifikasi yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi titik, tidak ada juga pada dialog yang melihat bagaimana kita ini memancing sejarahnya untuk mengungkapkan pasti kegalauannya gitu. Kemudian kita masuk ke rencana aksi. Rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Di situ sudah di pembicaraan juga sudah lihat bagaimana nanti rencana Ibu Rahel yaitu akan menunggu Wakasek Kurikulum sebelum bertemu dengan kepala sekolah ya. Setelah itu baru bersama-sama dengan Wakasek Kurikulum bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan arahan dan solusi yang bagaimana gitu. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah disampaikan bahwa mereka bersama akan menghadap kepala sekolah sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai yaitu rasa kegalauan ya. Ini kita misalkan kegalauan gitu. Itu sudah bisa mulai juga bisa bekerja dengan baik, mengikuti RPP baik. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Baik sih, ya tepuk tangan buat kelas. Iya, sudah keren, bagus ya ibu-ibu semua ya. Nah, di pengalaman ketiga ini, ya, menurut Bu Ivon dan juga Bu Paulina, ya, sebenarnya kata kunci kucing itu apa? Itu satu ya. Kucing itu apa? Kemudian yang kedua, ya, apakah semua siswa memiliki situasi pribadi yang siap untuk dikucing di sekolah ibu-ibu sekalian, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ya,
untuk karakteristik siswa di sekolah ibu-ibu bertiga, ini strategi kucing yang Tirta tadi itu gimana supaya jauh lebih efektif ya gitu ya diterapkan di sekolah ibu-ibu bertiga. Jadi satu, kata kunci kucing ini berarti ya gitu. Terus yang kedua, apakah semua siswa itu memang sudah siap di kucing atau ada nggak siswa yang tidak memenuhi dia bisa di kucing karena responnya itu tidak sesuai gitu ya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk itu misalnya itu. Nah, kalau kita menghadapi siswa seperti ini, apa yang mesti kita lakukan gitu ya? Nah, kemudian yang ketiga, yang strategi apa Cinglang Kirti itu apa namanya konkretnya itu bisa efektif diterapkan untuk anak-anak di Biak ini konkretnya kayak apa ya gitu loh. Jadi kita tidak bermain di konsep ya, karena kita coba discuss untuk implementasinya. Siapa dulu? Saya persilahkan. Yuk. Mungkin saya dulu. Ya. Ya. Untuk sebenarnya menurut saya kata kunci dari kucing itu adalah bagaimana guru mampu untuk mendorong dan mengarahkan siswa yang melakukan. Gitu. Dan kreatifnya itu berasal dari menurut saya atau responnya itu berasal dari siswa sendiri untuk alternatifnya. Jadi guru hanya mendorong atau mengarahkan saja. Itu kalau menurut saya. Terus yang kedua, bagi saya tidak semua bisa diperlakukan atau dengan kondisi tadi. Ada siswa yang tidak seperti demikian, apalagi tidak betul. Siswa asli, ada juga yang mungkin karena tidak lama jadi sini, itu dengan kondisi itu ada yang tidak bisa seperti itu, ada yang tidak sabaran, ada yang malah itu langsung pergi. Gitu. Ya, jadi ya sebenarnya tergantung kesabaran kita saja untuk bagaimana bisa merangkul siswa itu dulu. Jadi berikan untuk khususnya dia, ya untuk guru, biasanya itu terkesan juga memang agak keras, gitu karena juga faktor latar belakang keluarga untuk orang asing. Sehingga kalau kita juga mampu mengambil mereka dengan baik, merangkul, ada rasa nyaman itu pertama itu dia yang didapat. Setelah rasa nyaman itu baru kita bisa mengatur strategi bagaimana memulai kegiatan itu. Jadi menurut saya itu tidak semua tergantung karakter anak. Bagaimana ya cerita ya kembali seperti tadi memang kenyataannya memang ada yang kita bisa laksanakan, tetapi ada juga mungkin kalau saya rasa itu bisa ini ide saya saja mungkin bagaimana kalau misalnya kita langkah-langkah tadi tidak beraturan, itu bisa seperti itu bisa saya terjadi mungkin ya dengan kita mungkin bisa saja terjadi tergantung situasi dan dengan sekolah. Intinya pada dasarnya guru harus memegang kata kunci bahwa menurut saya ya guru hanya mampu hanya mendorong Saya Ibu ya. Oke. Berarti saya ulang yang Ibu Ivon, sekarang Bu Rahel, terima kasih Bu Ivon. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya dan saya kata kunci atau siapa atau apa pengertian dari kunci, kalau pengertian kunci adalah diibaratkan sebagai klien, seorang yang tertimpa atau seseorang yang menghadapi sebuah permasalahan yang membutuhkan seorang yang membutuhkan seseorang yang di sampingnya untuk memberikan solusi. Kalau bagi saya, jadi kunci adalah seorang atau bisa juga kita sebut klien
yang membutuhkan seorang manajer atau membutuhkan seseorang di sampingnya sebagai misalnya sebagai seseorang yang dituakan atau seseorang yang dianggap paling bisa membawa dia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam saya ya. Terus untuk penerapan Tirta di Kabupaten Biak atau tidak semua, kalau menurut saya tidak semua siswa ya kita terapkan model Tirta yang tadi sudah disampaikan karena pemahaman anak-anak di sini itu beda-beda. Ada yang memang langsung ketika kita misalnya memancing masalah, ada yang langsung respon baik, responnya positif, lalu pemahamannya terbuka, artinya membangun komunikasi itu lalu ketemu dengan solusinya atau berterus terang dengan masalah yang dihadapi lalu menemukan solusinya. Tetapi beberapa karakter anak yang rasa kurang percaya diri atau rasa rendah diri atau belum mampu dalam menghadapi model Tirta ini diterapkan, misalnya ketika ada masalah, perasaan malu itu pasti ada beberapa ya, malunya luar biasa ketika kita misalnya secara respon kita tanya apa yang kamu lakukan atau masalahnya di mana, itu langsung diam. Ada yang tidak mau berterus terang karena rasa malu atau minder. Nah, apa yang kita ya mungkin dengan pendekatan secara persuasif kepada anaknya, kita memberikan rasa nyamannya ke dia. Kita tidak boleh mendesak atau memberi respon dengan berbagai pertanyaan yang kita mau mengidentifikasi masalah yang kita memberikan rasa nyaman dulu kepada anaknya dengan kasih sayang atau dengan strategi yang membuat anak tersebut nyaman, supaya ketika kita berkomunikasi dengan dia itu tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa canggung untuk menyampaikan apa yang kendalanya dia selama di sekolah. Itu dari saya, Bu. Benar. Jadi memang tidak semua siswa. Ya, silakan. Silakan Bu Yvonne. Saya yang mau menambahkan dari Bu Yvonne atau Paulina, baik, iya, silakan. Iya, tadi saya boleh menambahkan karena tadi sudah dijelaskan banyak sekali oleh Ibu dan Ibu Rahel. Di sini saya mau berbicara mengenai konfirmasi masalah. Jadi di mana harus ada kenal antara coach dan kuci, sehingga kuci percaya dan menyampaikan isi hatinya kepada coach. Jadi harus ada ikatan emosionalnya. Dan untuk menjadi seorang coach muda, karena dia harus memperhatikan, bukan hanya mendengar coach bercerita, tetapi dia juga harus melihat kadar tingkat emosional daripada coach tersebut. Apakah emosionalnya bisa ditolerir atau tidak, sehingga bisa diajak berdiskusi atau tidak pada saat itu. Jadi coach harus melihat kondisi daripada coach dan mulai masuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh coach. Dan coach harus merupakan orang yang percaya bahwa coach mampu menyelesaikan masalah jika diarahkan, sehingga dia memberikan semangat, memberikan masukan dan kesempatan untuk coach menyampaikan permasalahannya dan selalu memberikan penguatan kepada coach. Nah, dari situ setiap masalah yang dihadapi oleh coach dapat mudah dikomunikasikan dengan coach. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi ada pendekatan personal ya, Bu Paulina ya. Dan itu berbeda-beda untuk setiap siswa ya, Bu Rahel ya.
iya kan? Tidak semua siswa memang kita, iya, tidak semua siswa kita melakukan pendekatan dengan pola yang sama begitu, ya kan? Itu yang diperkuat oleh Bu Corina. Jadi pada saat ada trust atau kepercayaan, ya, trust kepercayaan dari siapa nih? Dari coach terhadap coach, dari coach terhadap coach. Nah ini kemudian, iya, timbal balik itu semua memiliki trust satu sama lain. Ini akan lebih mudah untuk membangun komunikasi dan akan lebih mudah untuk membangun solusi bersama, ya, di mana si coach ini bisa menerima kehadiran coach, ya, sebagai orang yang menstimulus dia, gitu kan. Nah ini tidak mudah juga gitu loh. Kita tidak tahu apakah kita sebagai guru mendapatkan satu peran yang cukup total atau kompleks, ya, di sisi siswa, ya. Bisa jadi ada siswa yang mengatakan, untuk apa ibu ini urusan saya, misalnya seperti itu, ya. Ada contoh ekstrim seperti itu gitu loh. Sehingga pada saat trust ini dibangun, karena adanya kenyamanannya, karena adanya rasa untuk belajar, ya, menempatkan guru itu sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, ya. Kemudian ada rasa ya, ada kagum terhadap guru, itu semua membangun trust sebenarnya, ya. Kemudian rasa bahwa siswa itu dihargai oleh guru, ya, siswa itu dimanusiakan oleh guru, bahwa guru tidak hanya simpati terhadap siswa itu tetapi juga empati, begitu, ya. Nah itu semua sebenarnya variabel membangun trust itu, sehingga siswa itu dengan ikhlas, ya, dia mampu berbagi idenya, berbagi pendapat, ya, mampu mengemukakan semua yang ada di pikirannya terhadap guru sebagai si coach itu, ya. Sehingga sisi bawah sadar dia akhirnya mampu memotivasi secara mandiri, ya, dari stimulus yang diberikan oleh guru, ya. Nah ini hal yang kadang kita lupakan, ya. Kita kadang-kadang berpikir, oh siswa anak kita, ya, siswa subordinat, gitu, ya. Kita cenderungnya memberi nasihat gitu kan, tidak memberi kesempatan siswa bicara, ya. Kalau saya seperti itu sih Bu Rahel, gitu, ya. Jadi cenderungnya sama anak-anak saya ngakuin aja, nggak dengerin ya Bu. Iya nih, ya. Jadi saya tuh mainnya terus begini, kamu terus begini, Pak, ya, Bapak juga memiliki pendapat, memiliki progres untuk maturitas dirinya, gitu kan. Nah itu yang saya lakukan sih. Nah ya, beberapa tahun belakangan kemudian saya mengajak anak-anak saya itu sebagai rekan, teman, sahabat, bermitra untuk mendiskusikan pemecahan masalah, ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan saya tinggal mengevaluasi aja ini kira-kira bahaya atau enggak, ini benar atau enggak, begitu, ya. Nah mahasiswa saya harus begini, harus begitu, gitu, ya. Nah jadi saya pikir saya bagus sekali, tetapi saya melihat teman-teman sudah sangat paham dan sangat terampil, ya, bagaimana menstimulus anak untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, ya kan, tanpa anak-anak itu merasa didikte, ya, dan dia justru mendapatkan, ya, kualitas komunikasi yang jauh lebih baik dengan gurunya, ya, dengan kita, ya, begitu ibu-ibu sekalian, ya. Nah pernyataan ibu-ibu bertiga saya anggap sebagai kesimpulan dan refleksi, ya, apa yang kita dapat di sesi ini, ya.
Nah, jangan lupa diunggah di LMS masing-masing ya. Rekaman ini ya, diunggah, dipotong-potong ya. Pak Irbi udah rekam kan Pak Irbi? Iya ya. Nanti dibantu semua supaya terunggah di LMS kita ya. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Bu Ivon, Bu Rahel, Bu Pau? Iya. Jadi begini, kalau saya lihat itu biasanya Ya. semua guru semua siswa itu kan biasanya guru hafal benar gitu. Nah, cuman nih, ya rata-rata siswa hafal benar. Apalagi misalnya kami kebetulan sekolahnya juga siswa sedikit. Nah, sedikit curhat aja Bu yang. Iya, apa Bu? Iya Bu. Iya. Kadang kalau saya berpikir begini, kalau model ini kami gunakan, misalnya hari terakhir sekolah, tapi terkadang penilaian terhadap anak itu tidak ada di benak kita, gitu. Itu yang agak, jadi misalnya kita sudah tahu anak ini, kenapa itu dia? Ya seperti ini, akhirnya maksudnya itu ada di dia, yang tidak setiap sekolah di Papua ya seperti itu maksudnya ya kita lihat jadi kita ini juga akhirnya kepeduliannya kurang karena penilaian di kepala kita dengan anak kita apalagi yang ada mungkin negatif ini reaksinya begini gitu itu yang ditakutkan seperti itu kita berjuang untuk menjelaskan ke teman-teman tapi ya seperti itu Iya. Jadi kalau kayak gini kira-kira solusinya gimana ya? Nggak apa-apa, kan kita kan diskusi apa adanya ya, sama Bu Rahel ya. Ya, Bu Liana juga kalau mau ulun rembuk boleh sama Pak Irbian. Nah, jadi solusinya bagaimana nih kira-kira nih? Kita memanage diri kita ini bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau saya jika seperti itu tapi kan rata-rata ini memang untuk model kita belum maksimal, mungkin sudah dilatih belum memahami tahap-tahapnya seperti tadi yang tujuannya terus identifikasi belum secara optimal dilakukan, tetapi hanya itu karena kami yayasannya bernuansa agama Kristen, ya intinya itu selalu ada ini misalnya anak tersebut sedang sulit ya dibentuk itu sekarang kami berikan satu pernyataan atau satu istilahnya itu bahwa kalau memang kamu tidak bisa dibentuk karakternya menjadi lebih baik, biasa kami menghubungkan dalam sisi kerohanian. Yang ending yang dilaksanakan adalah biasanya untuk ibadah kunci usbu itu pendeta yang diundang, kami langsung secara spontan membuka masalah itu lalu bahkan. Nah, pokok doa yang disampaikan pendeta, kami berharap supaya siswanya itu mendengar ya dengan sentuhan Roh Kudus itu kalau dalam tanda arahnya itu karena rata-rata kalau anak sudah seperti itu yang tadi Bu Ivon bilang di mindsetnya kita itu sudah anak ini istilahnya apa deh seperti itu karena sudah susah untuk jadi endingnya ya itu kita nanti kamu dibawakan dengan seperti itu. Entah itu solusi yang betul atau tidak betul Gitu ya, apa adanya, nggak apa-apa ya. Artinya masukkan ke spiritual ya Bu ya. Ya Bu. Iya. Ya betul. Bagaimana Bu Paulina? Iya, Ibu, saya mengajar sudah 20 tahun nih. Halo, Saya banyak. Iya. Halo Ibu.
Saya banyak masalah seperti ini. Ya. Saya menyediakan waktu untuk mereka. Dan ada satu bagian yang untuk keagamaan juga saya masukkan. Misalnya begini Bu, sederhana aja. Mereka tidak jujur dari awal, mereka tidak jujur. Minta izinnya perutnya sakit atau apa gitu. Nanti mereka minta guru-guru mengarahkannya ke saya. Dan saya minta mereka untuk, karena perutnya mau minta izin pulang, saya mengarahkan mereka untuk bersama dengan saya berdoa supaya di perjalanan mereka bisa tiba selamat sampai rumah. Karena mereka bohong, jadi mereka tidak jadi pulang. Mereka bilang, sudah Bu, tidak jadi pulang Bu, biar di kelas saja tahan sakit perutnya. Jadi mulai dari situ mereka mulai tahu bahwa ternyata berbohong itu salah. Ini anak itu. Dan setelah itu saya mulai memperhatikan anak-anak yang seperti itu. Jadi mereka memberikan mulai menggali kira-kira mereka ini latar belakangnya seperti apa. Nah setelah itu, dari hal itu saya memanggil mereka hanya dalam ekskul. Saya memberikan mereka posisi yang di atas untuk menjadi captain, untuk menjadi pengarahan tim kreatif dan sebagainya. Dari situ kami kerja bersama, baru komunikasi mulai berjalan. Kenapa kemarin masalahnya dengan gurunya dan apa gitu dan seterusnya. Akhirnya mereka bisa bersama saya. Tetapi di situ ada tekanan-tekanan dari guru lain. Misalnya mereka sudah bebas menyampaikan ke saya, tapi lain yang menekan mereka, menjudge mereka karena sudah tertanam seperti yang tadi Ibu Ivan sampaikan bahwa anak ini tidak bisa berubah lagi. Anak ini memang tetap begitu, dia akan seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi tantangan bagi kita untuk mengubah anak. Dan itu saya minta untuk anak kita juga berdoa, kemudian dan kali ini kita juga teman-teman yang senada dengan saya untuk saling peduli dengan itu. Dan itu tidak mudah, Bu. Sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu dan tidak mudah. Iya. Demikian. Ya. Baik Bu Paulina, ya. Akhirnya satu kata yang bisa kita pegang ya, merubah diri sendiri. Itu Bu Ivon. Musuh yang terbesar selama kita hidup adalah sebenarnya diri kita sendiri. Wah, itu setelah lolita nih ibu-ibu lolos 50 tahun baru saya dapat itu ya. Bagaimana kita sudah memiliki persepsi profil siswa dan apakah siswa itu bisa berubah atau tidak, itu sudah ada di benak kita ya. Kita sudah mempositioningkan mereka. Satu-satunya ya kita mengubah persepsi itu Bu Ivon gitu. Dan itu tidak mudah gitu. Mau begitu ya. Kalau toh proses mengubah image atau persepsi kita ke siswa itu butuh waktu yang lama, paling tidak ya ada satu action yang harus kita lakukan, ya, memberitahu ya bahwa pelanggaran adalah suatu. Dan itu mereka harus tahu bahwa kita pun mengetahuinya dan itu tidak baik begitu ya. Jadi ada proses di situ Bu. Setelah dua kegiatan atau dua action itu kita lakukan, di tahap berikutnya seperti yang Bu Paulina bilang, guru lain mungkin ada respon yang negatif, gitu kan? Ya kan? Nah, tugas kita yang ketiga ya pelan-pelan kita mengembalikan kepada marwah ya, bahwa tugas kita yang memang mengubah behavior atau mengubah perilaku gitu. Jadi
Bu Ivon ya. Ya saya pun mengalami itu kok Bu Ivon. Jadi sejak saya kecil itu saya udah disuruh jadi guru sekolah minggu, beneran. Jadi ayah saya itu kan dulu ketua PGI Lampung, Bu. Ibu saya juga aktif di gereja gitu loh. Jadi buat pantang lah gitu ya. Jadi karena rumah kita jauh dari gereja induk, kita buat kelompok lah seperti kelompok gitu. Jadi umur saya 11 tahun itu saya udah ngajar anak-anak sekolah minggu gitu Bu. 13 tahun itu terus saya sudah ngajar Bu Ivon gitu. Dimana saya juga memiliki persepsi negatif terhadap ini anak bandel banget gitu kan ya. Waktu itu ada Aun Bayangin tuh Bu, di Lampung waktu itu saya kan. Nah kemudian saya dengar ada info-info, oh ini anak pungut, ini anaknya tua yang punya kehidupan yang penuh pergumulan yang sangat begini begitu loh Ibu ya. Nah itu juga membuat saya memiliki persepsi Bu waktu itu. Sampai saya lulus kuliah usia 21 tahun, saya langsung diminta mengajar itu di sekolah negeri kan Bu ya. Itu pun saya juga memiliki persepsi Bu, waduh kalau kelas ini, wah anak-anak itu susah bisa diubah begitu Bu Ivon gitu ya. Apalagi diajak diskusi gitu ya, dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kan saya ngajar di satu budut Bu kan, teman saya guru BK-nya bilang, kamu ada anak perempuan mabok kan Bu. Nah dia ingin melakukan coaching and counseling gitu kan. Kamu gak kasihan sama orang tua kalau kamu mabuk begini di sekolah? Apa jawaban si anak? Nyak babe gua juga mabok kok di rumah. Gitu jawabnya Bu. Dia diajak ngobrol gitu untuk memperbaiki dirinya. Bodoh amat. Bahasa Betawi kalau saya kurang ya. Tapi jawaban si siswi itu. Jadi bodoh amat Kak. Emang gue pikirin gitu. Gue juga sendirian terus di rumah. Ya babe gue juga suka minum, mabok-mabokan. Emang ngapain? Begitu jawabannya. Nah, kalau kita kemudian tidak memposisikan diri, oh apapun dia, gitu ya, dia ini dimandatkan oleh Tuhan untuk saya saya sadarkan ya kan, saya masukkan nilai-nilai Kristiani di sini untuk dia mengikuti firman Tuhan begitu. Sembuh. Ya gitu ya, pasti dia akan berubah. Nah itu kan yang kita kalahkan bukan sisi kita sendiri Bu Ivon. Waktu itu saya mengalami seperti itu sih. Yang saya kalahkan diri saya sendiri, sabar, dia pasti berubah. Sabar, dia pasti berubah. Gitu Bu. Jadi ada anak mabok, tidur, matanya merah, duduknya pas di depan meja belajar, meja guru saya gitu loh Bu. Macam-macam, dia pasti berubah gitu. Ada anak ditegur malah berdiri di atas meja gitu kan. Ya kan kalau guru-guru dari sekolah lain udah bilang nggak bakalan bisa berubah Bu Widya, anak-anak di situ. Tetapi pada saat saya menghadapi mereka, saat saya mengalami penolakan gitu ya Bu, yang saya kalahkan diri saya akhirnya. Widya, kamu harus sabar. Widya, dia bisa diubah. Kamu butuh waktu, kamu mesti gini. Akhirnya saya bergumul dengan diri saya. Nah itu memang luar biasa gitu. Sangat buat saya ya. Bagaimana mengubah persepsi saya, di mana semua guru di sekolah lain seJakarta itu bilang udah nggak bisa diubah kamu gitu ya. Teman-teman saya juga begitu. Tetapi pada saat saya menghadapi siswa, wah ini pasti bisa gitu kan. Saya yang saya yakinkan diri saya sendiri dulu, dan memang butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu, tidak hanya sebulan 2 bulan begitu Bu ya. Akhirnya dalam tempo 4-5 bulan ya baru semua sesuai lah dengan harapan saya ya untuk melakukan coaching dan konseling begitu Bu ya. Akhirnya anak itu bisa melihat ya
makna dan maksud tujuan dibalik ajakan saya untuk ngobrol, diskus gitu Bapak Ibu. Dan responnya tidak lagi menolak begitu ya, tetapi responnya ya sangat kooperatif Bu, begitu. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap teman-teman kerja kita ya, akan persepsinya terhadap siswa yang memang sudah terkotak-kotak gitu ya, itu juga butuh waktu gitu. Soalnya kita ubah bukan tepung, kita ubah itu manusia, sekarang ngerti, besok nggak ngerti, sekarang paham, sebentar lagi lupa, iya kan? Murid kita hari ini bagus sikapnya, minggu depan dia yang buat masalah. Macam-macam kan Bu, gitu. Nah, jadi ya memang ini akhirnya ya kata kuncinya kalahkan diri kita ya. Terpaksa itu Bu ya, karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi yang kita bisa kendalikan diri kita sendiri, dan itu sulit banget, sulit Bu Iko. Ngomongnya sulit, gampang, tapi wah saya jangan sulit banget. Emang enak ya seperti itu Bu Iko? Nggak enak gitu. Tapi kalau kita sudah mengatasi hambatan-hambatan dari dalam diri kita sendiri, ya mudah-mudahan jika Tuhan berkenan itu menjadi sesuatu yang yang sangat menyenangkan dan menjadi kepuasan tersendiri jika kemudian problem-problem itu teratasi secara mandiri oleh siswa berkat stimulan dari kita. Begitu Ibu Yvonne, Bu Paulina, Ibu Rahel, Ibu. Iya, kita dapat cukup banyak ya, puji Tuhan hari ini. Ya, saya banyak belajar dari Bu Rahel, Bu. Terima kasih banyak ya untuk diskusi kita dan simulasi kita ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Bu Paulina minta tolong siapa dari tiga rekan kita untuk berdoa. Silakan Bu Paulina. Siapa yang Bu Paulina? Ibu ini, Ibu Yvonne. Di antara kita berarti. Oh iya, berdoa. Ibu Yvonne. Ya. Berdoa Bu. Iya. Oh iya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ilmu yang luar biasa yang sudah kami terima lewat diskusi atau dialog yang sudah kami presentasikan, perbincangan, permasalahan yang kami alami di sekolah, masukan, saran, dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saat ini Tuhan, jalannya menjadi bekal kehidupan kami sebagai pendidik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari di sekolah Tuhan dan di mana saja kami berada. Berkati kami Tuhan, berkati terkhusus Ibu Bekasi, Ibu Lydia yang selalu setia bersama kami, mendampingi kami, bersama-sama dengan kami. Untuk masukan-masukan ilmu yang luar biasa, Tuhan memberkati Ibu dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga, suami, anak-anak, Yesus memberkati pula hamba, tugas pekerjaan, keluarga, Ibu Rahel, Ibu Awi, kami semua dengan Tuhan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkiri seluruhnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yvonne, terima kasih semuanya. Ya, beristirahat dengan keluarga. Nanti malam boleh join, boleh tidak, boleh istirahat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Ya, sehat, begitu. Terima kasih ya.
Oke, baik. Iya, jangan lupa ya. Ya, sama-sama. Jaga. Terima Kira-kira tugas. Fabian ya. Fabian, aduh mohon bantuannya banget. Terima kasih sudah dibantu ya. Oke, kita lihat ya.